Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi di video terakhir ini, akhirnya kita sudah mencapai di puncak video, puncak materinya. Nah, setelah kita belajar tadi lumayan banyak juga materi yang kita pelajari tentang array. Sekarang kita akan buat program kita sendiri dengan teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita review dulu sedikit ya, apa aja yang udah kita pelajari. Nah, kemarin kita belajar tentang pengenalan array. Kita juga sudah belajar tentang gimana cara buat array. Kita juga belajar gimana cara dapetin data pada array, mengisi ulang nilai pada array, menampilkan data pada array, bahkan sampai mengambil panjang data dengan dua cara. Nah, kalau kalian ingat apa aja tuh? Yang pertama, kita juga memanggil panjang data dengan kita juga membuat panjang data dengan menggunakan cara yang konvensional yang menggunakan bahasa C, yaitu dengan size of, dan yang kedua menggunakan library dari C++ yaitu array dengan memanggil metode yang namanya size. Itu semua akan coba kita terapkan pada program yang akan kita buat. Oke, program apa yang akan kita buat? Sederhana aja. Jadi kita akan membuat sebuah program yang dimana untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, gitu. Cuman ini nggak, datanya itu udah masih belum ada. Kita belum tahu datanya apa aja karena user lah yang menginputkan datanya. Seperti itu. Jadi kita akan menggunakan cin juga sekarang untuk menginputkan atau mengambil data yang diinputkan dari user gitu. Nanti semua datanya itu kita akan kalkulasiin menjadi rata-ratanya berapa gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke kode editor masing-masing atau IDE masing-masing. Di sini aku juga sudah buat folder baru dan file baru di IDE-nya. Nah, tapi sebelum itu ya, ini ada problem guys. Karena kalau di C++ ya, aku lihat itu dia nggak boleh ada dua metode main yang sama. Atau lebih lah. Jadi di sini yang pertemuan sebelumnya kalian komentar aja. Ya, jadi kita akan buat di sini yang baru. Nah, tadi aku udah coba, ternyata emang nggak bisa guys. Kecuali kalian tuh beda directory gitu lah istilahnya. Ini walaupun udah beda directory, tapi dia tetap nggak bisa. Mungkin ya beda project inilah gitu. Tapi nggak apa-apa, kita komentar aja untuk sementara gitu. Nanti kalau kalian mau coba lagi ya tinggal di uncomment, lalu run lagi gitu. Oke, langsung saja. Dimulai dari yang pertama. Ini aku hapus dari nol, jadi kita akan ngetik dari nol bersama-sama. Biar kita itu ingat lagi apa yang udah kita pelajari gitu. Dan strukturnya juga bisa kita ingat. Jadi yang pertama tuh kita harus include dulu library iostream. Lalu karena kita di sini pakai array, kita juga perlu namanya memanggil panjang datanya. Untuk memanggil panjang datanya aku mau pakai cara yang dengan memanggil library dari C++ yaitu array. Oops. Nah, array. Dan di sini aku memanggil namespace std-nya. Biar aku nggak perlu memanggil std ketika menggunakan cout ataupun cin. Oke, selanjutnya kita akan buat metode main. Struktur dasarnya sudah selesai. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita buat dulu inisialisasi variabel. Pertama itu variabelnya mungkin size-nya atau jangan deh, array-nya dulu deh. Jadi manggil array itu seperti ini. Nah, lalu dia itu tipe data integer, panjangnya berapa? Panjangnya itu kita set, ini kita udah set aja 5 deh, biar nggak terlalu banyak. Lalu nama array-nya itu, nama variabelnya ini numbers. Dan isinya tuh nggak ada, karena nanti akan diinputkan oleh user. Setelah itu, ya sekalian deh, kita buat di atasnya aja. Ini nilai rata-ratanya. Rata-ratanya dia tuh pakai float deh, karena rata-rata mungkin aja bisa ada komanya. Oke. Setelah itu, nah lagi satu nih, ini itu adalah sum. Jadi ini kayak data sementara lah yang untuk disimpan ketika mau nambahin data nanti.
Ya adalah, nanti kita lihat sendiri. Sum. Nah setelah itu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat user itu bisa menginputkan data pakai for tentunya. Seperti biasa, seperti ini. Lalu nah ini tuh panjangnya berapa, kita akan ambil dari sini. Nah, kita belum buat ya, tadi lupa deh. Harusnya integer size itu sama dengan, nah ini harusnya buatnya di bawah array-nya ini sih, di bawah array-nya ini. Integer size numbers titik size. Oke, nah ini kita tinggal panggil aja size titik koma di plus plus ya. Oke, di dalamnya tuh kita panggil cout dulu. Misalnya nih angka. Nah, gimana cara biar kita tuh, kan ini ada 5 nih angkanya nanti. Jadi biar dia berurutan tuh, angka 1 2 3 4 5. Kalau kita juga cara gampang. Kita tinggal panggil aja numbersnya ini. Numbers sih. I-nya ini. Nah, kalau I-nya itu kan dia dimulai dari 0. Kita bisa pakai ini, plus 1 aja. Jadi dia akan di plus 1. Nah, ini ada error karena kita harus pakai ini lagi untuk menggabungkan datanya. Setelah itu kita panggil ini titik 2 biar rapi lah ya, dan selesai. Lalu cin ini untuk mengambil inputan dari user, inputan agar inputan itu masuk ke sini, array yang number sini dengan indeks keberapa, misalnya nih yang ke 0, jadi dia akan masuk data itu ke indeks ke 0, lalu di looping lagi, nanti udah ke yang 1, jadi akan masuk ke indeks 1, seperti itu. Nah seperti ini dulu, lanjut deh. Ini sama untuk awalannya, sama aja. Jadi seperti ini, panggil size-nya, lalu i++. Nah, di sini baru agak beda di dalamnya. Kita tinggal panggil variabel sum, lalu kita tambahkan dengan yang namanya ini, numbers i. Ini maksudnya apa? Nanti aku jelasin. Kita coba run seperti ini dulu. Cout sum. Kita lihat isinya dulu. Mau nggak dia jalan? Kita coba inputin 34 nih. Nah, 188. Nah, kenapa segini? Pertama, sum ini itu untuk menampung data yang tadi aku bilang tuh, data untuk pertambahan itu. Jadi kan awalnya dia 0. Nah, ketika masuk ke looping ini, dia tuh bakal ditambahin dengan data yang ada sini. Ini kan sekarang data ini udah ada nih. Setelah diinputin dia udah masuk ke variable number sini. Jadi data yang pertama yang masuk itu 34. Jadi 34 sini, lalu 43, 56, 12, 43. Di sini udah masuk semua. Nah, lalu 6 ini kita panggil per indeksnya. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5 agar ditambahkan ke sum ini. Jadi pertama indeks ke 0 dipanggil 34. Nah, sekarang data yang sementara 34. Lalu di looping lagi untuk ke indeks pertama. Ini 43. Jadi akan ditambah dengan 43. 34 tambah 43 jadi 77. Benar ya? Nah, setelah itu ditambah 56 jadi berapa lah? Sampai 188 totalnya. Jadi itu fungsinya. Ini sebenarnya dari sini. Sum sama dengan sum plus. Tapi ada shortcutnya. Jadi seperti ini. Plus sama dengan. Gitu. Oke, itu untuk nambah. Sekarang kita tinggal mencari rata-ratanya. Kalau untuk mencari rata-rata kan tadi udah dapat nih sumnya. Jadi tinggal dibagi dengan panjang datanya ini. Ya, gampang aja sih. Jadi kita tinggal avg, panggil average-nya, lalu ditambah sama dengan ini. Nggak ditambah deh. Sama dengan sum dibagi dengan size. Size itu kan panjangnya kan. Oke, setelah itu kita coba cout. Cout ini rata-rata 5 bilangan ya.
Oke, seperti ini deh. Kita panggil avg-nya titik koma. Ini aku mau coba, ini kita lupa kasih handle gitu. Di sini kita lupa kasih handle, out handle. Nah, biar dia ada kok handle sih? Sorry. Ini ada spasi gitu ya. Ya udahlah, biarin lah. Nanti kalian aja yang coba perbaiki itu ya. Oke, udah deh. Gitu aja. Kita akan sekarang moment of truth ya. Kita akan coba. Oke, angka pertama misalnya 100. Angka kedua 150. Ini aku pakai angka yang kelipatan 50 ya. Jadi biar gampang kita ngitung nanti untuk ngetes itu. 50. Misalnya 250. Ini satu berapa ya? 150 deh. Jangan lagi. 450. Oke. Rata-rata 5 bilangan adalah 200. Benarkah begitu? Kita coba hitung. Pertama, 100 ditambah 150, 250, tambah 50, 300, tambah 250, 550, tambah 450, jadi 1000. Ya, benar. Jadi total kelima bilangan ini adalah 1000. Lalu, untuk mencari rata-rata tinggal dibagi jumlah angkanya. Bukan, ya jumlah datanya lah. Ada 5 data kan? Jadi tinggal dibagi 1000 bagi 5. Hasilnya 200. Nah, itu dia program sederhana yang ya mudah untuk dibuat, tapi asik ya untuk belajar array ini. Ya, mungkin sampai di sini aja untuk video dari materi array, terutama di array satu dimensi. Setelah ini kita akan masuk ke dalam yang namanya array multidimensi. Itu seperti apa? Itu lebih kompleks lagi dari array satu dimensi. Jadi ini kan hanya menyimpan array dengan dimensi array yang satu dimensi gitu. Yang seperti yang kita lihat tadi itu. Yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Kalau array dua dimensi, ini aku kasih contoh aja ya. Jadi array dua dimensi itu seperti ini. Anggap aja ini array bla bla bla, ini anggapnya sintaks array ya. Jadi seperti ini. Nah, ini satu. Nah, seperti inilah array dua dimensi atau array multidimensi. Bayangkan, ini kalau biasa kan kita cuma menampung data seperti ini aja kan. Nah, sekarang ada dua ya data yang berbeda. Bukan beda sih, jadi kayak dipisah gitu lah. Dan gimana cara kita buat ini, gimana cara ngaksesnya, bahkan sampai cara kita untuk mengubah isi value-nya. Karena gimana? Ya, see you in the next video.